Oke, Rahayu Wilujeng Dulur. Hari ini Abah sama Mas Gondrong mau talking. Ini masalah iguana ya. Sebenarnya iguana itu dari mana, terus perawatannya seperti apa? Yuk kita langsung ngobrol aja. Oke. Moga Mas, iguana ini sebenarnya asalnya dari mana, Mas? Ini iguana itu sebenarnya asalnya sendiri ya, Oh. itu bukan dari Indonesia, tapi mereka itu dari benua Amerika. Soalnya saya lihat kan sudah banyak banget sekarang penghobi bahkan orang-orang awam yang baru belajar reptil itu selalu carinya kayak iguana gitu. Iya. Banyak ya gitu. Ini kenapa sih, Bah? Kok teman-teman reptiler itu suka sama iguana? Itu karena sebenarnya perawatannya itu mudah. Yang pertama, dari segi pakannya ya, Bah. Iya. Itu sayuran, buah-buahan, dia suka. Mulai dari sawi, terus kangkung, terus apa namanya, kecambah. Iya. Kalau buah-buahan itu biasanya pakai apa, tomat, mangga, itu semua suka dia. Kebetulan kan Indonesia ini kan juga negara tropis ya. Iya, Jadi betul. buah-buahan itu gampang Gampang banget carinya. banget, iya, benar. Makanya kok saya sebenarnya heran juga kenapa kok orang-orang banyak tertarik sama iguana. Terus kalau ngomongin ukurannya sendiri sih ya, ini bisa sampai berapa meter, Mas? Ini yang Iya. gokil ini ya. Oh. Meskipun pakannya dia cuma sayur, dia itu panjangnya bisa sampai 2 meter, Bang. Wow, Bisa gede banget. Ini yang di sini ya, ini panjangnya sudah 1,5 meter. 1,5 meter. Ini betina. Kalau jantan itu bisa lebih gede lagi. Oh, gitu ya, Pak. Terus untuk kita biar ngerti, ini iguana jantan sama betina bedanya di mana? Nah, itu mudah banget sebenarnya. Kalau udah gede ya, Iya. itu mudah banget. Bisa dari sini, jauhnya ini. Jauhnya kalau yang udah gede, yang jantan, itu bentol. Nanti saya kasih fotonya. Oh iya, kayak mentol gitu Bentol, ya. bentol. Terus kalau betina yang kayak gini, dia mulus gini, nggak bentol sama sekali. Terus kalau kita mau ngomongin nanti, terus kalau usia siap ditangkar itu usia berapa, Mas? Untuk usia yang siap ditangkar, Heeh. ini sebenarnya kalau jantan sendiri ya, itu mulai 1 tahun itu udah siap. Kalau yang betina itu 1,5 tahun biasanya. Nah, 1,5 tahun. Bosok. Iya. Cepet banget ya. Kan, masa dulu setahun ini siap ini. 1,5 tahun. 1,5 tahun itu sebenarnya udah siap. Cuman biasanya kalau dia di bawah 1 meter ya, itu biasanya telurnya sedikit, Bang. Pengaruhnya pada Jumlah telur. Tapi usia matangnya itu 1,5 tahun, dia udah matang. Berarti kalau kita pengen dapat telur yang banyak, lebih baik digedein dulu aja. Mending ya? digedein. Terus jumlah telur maksimal biasanya usia mungkin 1 tahun, atau kalau yang udah gede itu bisa sampai berapa butir? Nah, kalau biasanya yang masih pertama kali bertelur itu mulai dari 20 butir sampai 40 butir. Terus nanti kalau yang udah veteran itu bisa sampai, yang saya baca ya, itu yang paling besar banyak itu bisa sampai 70 butir. Wow. Gede banget, banyak banget. Mantap. Terus untuk perawatan dari iguana sendiri kan ini karena reptil, dia sebenarnya perlu nggak sih dijemur? Nah, kalau ini perlu dijemur sih. Kalau ini, karena iguana itu kan metabolismenya kan lambat, dia perlu dijemur. Nah, dan dijemur sendiri itu biasanya bisa mencerahkan warna iguana itu. Jadi berarti ya Mas, selain dari makanan, dari jemur itu juga bisa pengaruh juga dari warna ya? iya, bisa pengaruh. Cuma yang berpengaruh pada warna itu yang intinya ya, itu yang pertama gennya. Kalau gennya bagus, terus perawatannya jemur, pakan baik, itu otomatis quality kualitas. Mantap. Terus selanjutnya kalau kita pelihara iguana kan pasti ada idealnya kandangnya seperti apa. Kalau untuk baby sendiri ukurannya seperti apa, kalau untuk yang baby seperti apa? Yang ideal ya. Itu kalau yang ideal ya, itu babynya bisa pakai kandang seukuran kandang kotak lovebird itu loh. Wow. Bang, ya itu pakai itu. Yang penting itu
itu banyak sirkulasi udaranya, Mbak. Biar apa namanya? Biar tidak terkena jamur. Oh, Kan iguana kawan jamur. Abah kan tahu sendiri kan? iya, iya. Iguana baby kawan banget sama jamur. Oh, selain jamur, penyakit-penyakit yang biasanya menghidap iguana itu apa aja sih, Mas? Nah, kalau penyakitnya Hah? ini banyak sih. Ya nggak banyak-banyak banget. Sedikit sih. Nah, untuk penyakitnya itu yang saya tahu ya, yang biasanya dikeluhkan oleh teman-teman pecinta iguana, itu yang pertama ada bladder stone. Bladder stone. Ya, itu karena apa namanya? Karena masalah pakannya yang salah. Iya, pakannya salah, pakan yang banyak kalsium akhirnya menyumbat apa namanya? Lubang keluar. Apa ya, Mas? Oh, dia nggak bisa berak. Iya, nggak bisa berak. Bladder stone. Bladder Jadi stone. kayak batu. Batu. Terus kalau misalnya itu nggak keluar, apa yang terjadi pada iguana biasanya? Iguananya biasanya dia nggak bisa pup kan, akhirnya perutnya membengkak Ya. dan akhirnya mati. Wow. Kacau kalau itu. Terus yang kedua biasanya penyakitnya itu jamur. Yang paling umum ini jamur. Karena apa? Karena dia apa namanya? Kurang sirkulasi, terus kandangnya kotor. Akhirnya di apa kulitnya ini terdapat jamur. Seperti itu. Eman banget ya, Mas. Emang. Terus selain itu ada penyakit lagi tuh enggak? Ada. Kalau kandangnya salah, Hah? kalau kandangnya nggak nyaman, dia itu bisa terkena sariawan karena biasanya kan nyundul kandang nih, nyundul gitu. kabing kan. Terus nggak nyaman ya? Karena nggak nyaman, itu akhirnya nanti sariawan. Terus untuk penanganannya sendiri? Nah, untuk penanganannya di next video. Oke. Jadi itu tadi ya dulur, gimana sih perawatan iguana? Ternyata gampang banget kan, dari mulai ukuran kandang itu ternyata asal sirkulasinya bagus, insya Allah dia juga sehat. Dari pakan yang penting di mix saja ya antara sayur, buah biar nggak cepet bosan. Terus jadi kalau hal-hal semacam itu udah dipenuhi, menurut saya iguana juga tetap sehat-sehat aja. Oke, mungkin itu aja dulur kita ngobrol-ngobrolnya masalah iguana. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya bisa komen di bawah. Untuk next video kita bahas secara detail penyakit-penyakit iguana dan gimana sih cara penanganannya. Oke, stay tune di channel ini. Terima kasih.